Karena bagaimanapun PSI itu udah punya semacam ambisi, dia udah klaim ini partai Jokowi, berarti mesti masuk parlemen kan. Kira-kira itu yang akan dipaksakan tuh. Parkir air disalahin, sekarang banjir lagi, balik lagi dari SMA ke TK. Dihadang saja oleh PJ Heru dengan mengembalikan Jakarta ke setelan pabrik, sehingga mengakibatkan macet total karena banjir. Padahal waktu itu zaman Pak Anies mah banjir dikit doang. Tadi sampai ke dalam tol. Kacau. Mana PSI? Kok diem aja? Kebanyakan nyinyir. Akhirnya kualat. Mana tuh partai kebun kosong tuh yang dulu biasa nyinyir kalau Pak Anies waktu jadi gubernur. Sekarang dokem tuh. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, sudah beredar ya berita mengenai putusan MK yang menghapus ambang 4% untuk masuk ke parlemen. Nah dari sini tentu gue sendiri berpikir ya, apa gara-gara PSI tidak mencapai 4% maka ini pun diubah. Tapi untuk 2029 ya. Nah kalau 2024 sudah tidak berlaku ya. Dan ini pun tentu menjadi bahasan dari masyarakat. Dan akhirnya masyarakat pun ada yang membuat video. Dan juga ada komentar dari Bung Rocky Gerung. Ya teman-teman semua, ini lagi-lagi kesekian kalinya ya. Pokoknya semakin aneh sih kalau menurut gua. Oke teman-teman semua, coba kita lihat dulu beritanya. Dan juga tanggapan dari netizen serta dari Bung Rocky Gerung sebagai pengamat politik. Ini dia videonya. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Dengan putusan ini, maka ambang batas parlemen 4% harus diubah sebelum pemilu 2029. Keputusan ini dibacakan oleh Ketua MK Soehartoyo di gedung MK Kamis ini. Dalam putusannya, MK menyatakan norma pasal 41 ayat 1 atau ambang batas parlemen 4% tetap konstitusional sepanjang tetap berlaku di pemilu 2024. Namun, MK menyatakan ambang batas parlemen 4% adalah konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu 2029 dan selanjutnya. Karena itu, MK menyerahkan perubahan ambang batas parlemen 4% kepada DPR RI sebagai pembuat undang-undang. Perubahan itu harus memperhatikan 5 poin. Di antaranya didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Besaran ambang batas parlemen tetap menjaga proporsionalitas sistem pemilu hingga tetap mewujudkan penyederhanaan. Ini dia MK kabulkan gugatan soal ambang batas parlemen 4%. Revisi UU Pemilu diperintahkan. Jadi 4% itu untuk partai. Kalau kamu sampai 4%, partaimu berarti bisa ikut ke DPR lah. Bisa caleg-calegmu bisa ke DPR. Kalau di bawah itu tidak bisa ikut parlemen di DPR. Nah, akhirnya gugatannya dikabulkan. Mungkin kalau ada caleg-caleg yang punya potensi bagus, kan kadang-kadang sayang juga kalau tidak duduk di DPR untuk aspirasi rakyat. Tapi ini memang kalau tadi saya baca dilakukan nanti di 2029, belum di 2024 karena ada ya partai-partai yang percaya bahwa dia 4% tapi surveinya sekarang masih di bawah 4%. Oke guys. Halo guys, hari ini ada berita menarik dari Mahkamah Konstitusi. Nah, MK hari ini memberikan putusan bahwa MK akan menghapus peraturan tentang parliamentary threshold atau batas ambang batas parlemen yang 4% itu. Nah, alasannya adalah karena aturan ini katanya tidak sesuai dengan prinsip pemilu ya, yang berkeadilan dan berkedaulatan, juga tidak sesuai juga dengan kepastian hukum yang harusnya sudah dijamin oleh konstitusi. Begitu katanya. Dan katanya juga aturan ini akan mulai diberlakukan nanti di 2029, di pemilu 2029 nanti. Nah, bicara soal parliamentary threshold ini, ya kita tentu tidak lepas dengan PSI ya. Karena kan orang banyak bertanya-tanya gitu ya, sejak kepemimpinan Kaisang, apakah PSI akan masuk ke Senayan tahun ini ya, dengan endorse Pak Jokowi yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat berdasarkan quick count kemarin, suara PSI kan masih jauh ya, masih 2, sekian persen. Ya, tapi di real count ini ajaib sekali ya, setelah penghentian sementara penghitungan kemarin oleh KPU dengan alasan sinkronisasi masalah Sirekap ini, suara PSI melejit luar biasa.
sudah 5,7 atau 5,8 mungkin 5,8% dari suara sah. Nah, bahkan di 15 dapil ini PSI sudah berada di atas 4% semua. Bahkan ada kalau tidak salah di Jakarta itu sudah lebih dari 13% gitu. Luar biasa. Ya mungkin saja PSI ini akan melenggang ke Senayan kali ini. Ya, tapi kalaupun misalnya tidak, ya kan tentu tidak ada salahnya kalau dibuat rencana cadangan. Salam. Oke, dan kita balik sekarang pada threshold yang ada sekarang, yang memaksa PSI untuk bersiasat. Karena bagaimanapun PSI itu udah punya semacam ambisi, dia udah klaim ini partai Jokowi, berarti mesti masuk parlemen kan. Kira-kira itu yang akan dipaksakan tuh. Nah, pemaksaan itu yang sedang kita uji tuh. Apakah pemaksaan itu juga berkaitan dengan upaya Jokowi untuk sebut aja membegal partai-partai kecil demi PSI, bukan karena demi PSI, karena Kaisang ada di situ sebetulnya kan. Bayangin misalnya kalau PSI itu nggak ada Kaisang, Jokowi nggak peduli kan. Jadi tetap kita mesti lihat bagaimana permainan presiden itu mendorong PSI bahkan mungkin untuk mulai merampok partai-partai lain dengan ancaman atau dia membeli sebetulnya suara-suara itu. Jadi kita duga PSI akan digelembungkan suaranya demi memaksimalkan dukungan parlemen nanti bagi Gibran dan Jokowi tentunya. Saya kira dua isu sekarang yaitu PSI dijadikan semacam ban serep DPR, tetapi mesti ada mesin utama supaya ban itu bisa putar kan. Jadi kelihatannya Golkar ini tetap rentan untuk dirampok oleh Jokowi itu, dan udah mulai ada isu tentang si ini sebetulnya bagian yang diselundupkan ke Golkar supaya Munaslup itu bisa menghasilkan perpecahan lalu direkayasa. Kan semua ini kita hafal tuh. Cara-cara Jokowi dulu ngakalin P3, cara Jokowi ngakalin Golkar di awal, cara Jokowi berupaya ngakalin Demokrat. Kan semuanya ada di dalam dirty mind-nya sang mastermind. Kan itu poin itu selalu mesti kita ingatkan pada publik supaya bukan sekedar hati-hati, waspada aja bahwa Anda itu atau Golkar itu akan dirampok, akan dikanibal sebetulnya. Karena tetap kekuasaan Jokowi itu kurang. Dibandingkan dengan posisi Gerindra yang makin lama makin otonom dari Jokowi, maka Jokowi akhirnya jadi radikal bebas untuk nyari komponen lain supaya bisa membentuk molekul kekuasaan kan. Jadi kelihatannya semakin hari, semakin menjelang Oktober nanti, di mana Jokowi betul-betul habis kekuasaannya, dia tetap gelisah tuh, dan kegelisahan itu udah bisa dibaca oleh Golkar. Ya teman-teman semua, atas putusan MK ini tentu masyarakat dan pengamat politik pun melihat langsung ke PSI ya, di mana PSI ini sekarang baru mencapai 2, sekian persen, tidak sampai 4% ya, tentu tidak bisa masuk ke Senayan. Ya teman-teman juga, kalau menurut Bung Rocky Gerung, sebenarnya Pak Jokowi itu bukan membantu PSI, melainkan membantu Kaisang. Yang mana Kaisang adalah anak bungsunya yang tentu dibantu juga seperti sama dengan Gibran yang akhirnya masuk menjadi cawapres. Ya ini semua akhirnya berkesinambungan ya, yang artinya ini masyarakat tetap akan beropini ke situ terus gitu loh. Larinya pasti ke dinasti ini ya. Ya oke teman-teman semua, kita masuk ke topik yang lain ya, di mana sekarang sudah masuk ke musim hujan dan di Jakarta banyak sekali yang kebanjiran. Tentu kita punya memori ya, di mana ketika itu Jakarta banjir, dari partai PSI juga banyak yang speak up, sampai beberapa ada yang menghina juga lah ya, maksudnya menghina kerjaan Pak Anies. Tapi sekarang kok malah justru sunyi, dan ini membuat netizen akhirnya banyak bicara juga. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Begitu. Harus cemas. Kalau orang tidak cemas pada keadaan sekarang, dia tidak normal. Bahkan kalau Anda tidak putus asa terhadap keadaan Indonesia yang sekarang itu, Anda tidak punya akal sehat. Semua yang punya akal sehat mesti putus asa sekarang. Gitu loh. Jadi putus asa itu berpahala sekarang ini. Karena apa? Karena dia punya cinta yang sungguh-sungguh. Ini bagaimana saya cintai kok begini kelakuannya. Maka dia putus asa. Dan saya tahu Anda kalau berputus asa tidak akan berhenti. Anda akan terus berjuang untuk melakukan sesuatu yang baru. Dan jadi rancangannya jangan besok, 5 tahun lagi, enggak. Rancangannya jauh. Dan Anda bisa kok cari-cari tempat yang tidak seperti sekarang. Anda bisa. Sumber resapan adalah solusi, itu adalah masa depan. Dan konsep Spawn City adalah konsep yang sekarang diadopsi di semua kota-kota besar dunia.
this is the future. Jadi kita bangun di Jakarta ini sumur resapan dan harus diteruskan nih program sumur resapan ini. Saya bersyukur program ini sekarang akan diteruskan. Ini sekarang kalau udah kayak gini mau nyalain siapa? Imam Maudi, malaikat Jibril official. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gila kali ya. Pak Anies Rashid Baswedan diserang kanan, atas, bawah, kiri, tengah, depan, belakang. Rumput JIS diganti dari standar FIFA jadi standar politik. Akhirnya lapangannya banjir. Angin gak ada KTP disalah-salahin ya. Jakarta polusi disalahin katanya cuaca. Kok jangan ada pemerintahan kalau nyalainnya cuaca. Beras naik nyalainnya cuaca. Apalagi nyalainnya cuaca. Sekarang Jakarta banjir. Yang tadinya sumur resapan, parkir air disalahin, sekarang banjir lagi. Balik lagi dari SMA ke TK. Perubahan tuh, kerja. Bola politik digiring ke tengah lapangan dengan uji coba makan siang gratis oleh Presiden melalui anak buahnya Erlangga. Dibayang-bayangi oleh tokoh yang mempertanyakan kenapa tidak teriak saat rokok dan skincare naik harga. Dihadang saja oleh PJ Heru dengan mengembalikan Jakarta ke setelan pabrik. Sehingga mengakibatkan macet total karena banjir. Kini bola politik melambung tinggi setelah Maijen diangkat Jenderal Bintang 4. Sorry ya. Jakarta banjir. Biasanya PS itu berisik banget, mengkritik terus kebanjiran yang ada di zaman Pak Anies. Padahal waktu itu zaman Pak Anies mah banjirnya dikit doang. Tadi sampai ke dalam tol. Kacau. Mana PSI? Kok diem aja? Biasanya rame, biasanya kritik. Kayak hujan kritik. Tik. Mana PSI? Gue jelasin lagi ya. PSI mana PSI? Wow, Jakarta banjir lagi. Siapa yang salah ya? Dulu dibikinin sumur resapan sama Pak Anies, dihujat-hujat. Coba kalau dijalanin programnya terus, ya nggak, tinggal lanjutin apa susahnya sih. Kebanyakan nyinyir, akhirnya kualat. Mana tuh partai kebun kosong tuh yang dulu biasa nyinyir kalau Pak Anies waktu jadi gubernur, sekarang dokem tuh. Hah? Mana itu dia? Udah nggak masuk parlemen. Capek-capek nyinyir 5 tahun nggak masuk parlemen. Makanya bro, santuy apa? Slebel. Tanggal 29 Februari tahun 2024. Jakarta banjir. Di mana-mana banjir. Kemarin di tempat gua banjir. Untung tahun 2024. Coba tahun 2021. Bisa ada yang teriak-teriak. Abu Anies begitu. Tapi mah alhamdulillah sih sekarang mah lu mau teriak sama siapa lu? Teriak sono di tengah gunung sono. Iya ya, kenapa kok tahun ini jadi sepi yang teriak-teriak ya? Biasanya waktu Abah Anies itu rame banget ya yang pada teriak ya. Ya itu ya teman-teman semua, pentingnya pengalaman ilmu untuk mengatur suatu kota. Agar apa ya? Agar tahu solusinya gitu. Ketika banjir solusinya apa, ketika macet solusinya apa, dan bisa diterapkan gitu. Oke teman-teman semua, gua rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini, kritikan kalian juga ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.